Oke, baik kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kakak-kakak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga hari ini Sabtu ini kakak-kakak semua dalam keadaan sehat, keadaan segar, bugar. Tentunya tadi kakak-kakak sudah melaksanakan olahraga bersama peserta didik kakak-kakak masing-masing di sekolah. Jadi semoga apa yang kita ajarkan kepada peserta didik kita merupakan suatu amal ibadah bagi kita. Amin. Allahumma amin. Jadi baik kakak-kakak, untuk sesi kita pada pagi hari ini kakak-kakak tidak lama-lama, cuma 1 jam ke depan. Jadi saya harapkan kakak-kakak 1 jam ke depan ini bisa fokus dalam melaksanakan kita pada pagi hari ini. Baik, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua di ruang virtual ini kakak-kakak. Baik kakak-kakak. Supaya lebih tenang ya, kita harus tenangkan hati dan pikiran kita. Arahkan semua perhatian dan fokus belajar memunculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan kakak-kakak. Jadi kalau kita fokus dan kita munculkan rasa ingin tahu di dalam diri kita, maka pembelajaran ke depannya tidak terasa kalau cuma hanya 1 jam kakak-kakak. Jadi baik, kami minta seperti biasa kepada Kak Ketua untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini, Kak. Silakan Kak Ketua. Baik, terima kasih Kak Rizka. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Iya. Baik, izinkanlah dulu kiranya saya memimpin doa, mau mengajukan berdoa supaya kita diberikan Tuhan kesehatan, menerima materi yang akan diberikan oleh Kak Rizka kepada kita. Itu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih buat kita semuanya yang sudah melakukan doa. Oke, saya kembalikan kepada Kak Rizkal. Silakan Kak Rizkal. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Zetro telah memimpin doa pada pagi hari ini, pada sesi kita pagi hari ini. Terima kasih banyak Kak Zetro dan kakak-kakak semua. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dikabulkan dan kita nantinya dijadikan umat yang beriman dan bertakwa dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak-kakak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita selalu melakukan kesepakatan bersama seperti seperti kita bersama peserta didik kita selalu mengadakan kesepakatan bersama sebelum mengadakan pembelajaran. Baik kakak, maupun dimanapun kakak berada, silakan menyalakan kameranya kakak, mau fokus dan tidak fokusnya ya, yang terpenting kamera kakak menyala, wajah kakak nampak sama rekan-rekan yang lain. Kedua, mematikan mikrofon. Jadi jangan sampai bocor kakak mikrofonnya, karena kalau bocor mungkin bisa mengganggu kenyamanan atau ketenangan melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, hadir seutuhnya. Yang keempat, menghargai waktu bersama. Yang kelima, memaksimalkan fitur chat. Yang keenam, klik raise hand sebelum bertanya. Yang ketujuh, gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Jika nanti sinyal kakak-kakak hilang, yaitu hal-hal yang wajar saja. Baik kakak-kakak, pada sesi kali ini izin Kak, ada gangguan teknis sedikit belakang.
Udah sit, udah sit. Agak dipelankan volumenya sedikit ya. Oke, baik kakak, mohon maaf itu ada suatu kendala sedikit kakak, maklum kita belajar di sekolah, jadi gangguan teknis itu biasa kakak, sama seperti sinyal. Kita kali ini kakak yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, seperti merefleksikan pembelajaran kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua memahami penguasaan rencana tindak lanjut dalam penugasan yang nantinya akan kita laksanakan. Agenda kita sesi kali ini yang pertama pendahuluan kesiapan kita dalam belajar, menyampaikan tujuan komitmen belajar selama 5 menit. Ini sudah kita laksanakan, refleksi awal nanti 10 menit, penyampaian rencana tindak lanjut, pengantar tugas rencana tindak lanjut, penilaian lini masa 20 menit, dialog, diskusi dan tanya jawab bersama selama 7 menit, dan penutup selama 3 menit. Di sini pendahuluan kakak, kita lanjut. Oke, seperti biasa kakak silakan tulis di fitur chat kakak 1 sampai 10 kesiapan kakak dalam melaksanakan pembelajaran. Ya ini mau tak mau, suka tak suka kakak harus tulis di sini nih kak. Kak Zetro langsung 100. Kalau saya tulis juga 100. Oke, 10 saya. Oke. Ini siapa nih? 10. Oke. Oke, Kak Jetro, silakan Kak Jetro. Apa yang memotivasi kakak sekarang pada pagi hari ini nih, sehingga angkanya 10 kak? Baik, terima kasih Kak Rizkal. Yang memotivasi saya, membuat saya repetinya 10 atau 100 adalah karena bila berbaur dengan pembelajaran olahraga, jiwa saya langsung menyala gitu Kak Rizkal. Dan saya siap mendengar dan memberikan pendapat. Jadi itu aja dari saya Kak Rizkal, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jetro. Hari Sabtu ini hari yang khusus untuk olahraga ya, berarti menyala kata Kak Jetro, hari yang semangat luar biasa. Oke, you nih Kak Wanda mungkin ya. Kak Wanda, silakan Kak Wanda. Kak Wanda. Oke. Iya. Kak Wandanya. Ya, silakan Kak. Kalau ini angka 10. Jarang-jarang Kak Wanda angka 10 nih. Silakan kasih belum bukan. Dengan angka 10. Kesiapan kakak pada pagi hari ini, Kak. Belum loh, saya belum ngetik loh, Kak. Siapa yang 10 itu? Kak Rizka lah. Saya 9. Kenapa 9? Saya harus dihadapin di depan komputer ini untuk kegiatan besok dan juga P5 untuk hari Senin persiapannya. Jadi kan bawa atas jadi ngelihatnya. Mohon maaf kalau nggak bisa, walaupun cuma 1 jam, tapi mohon maaf sekali kalau nggak konsen. Itu aja. Oke, baik Kak Wanda, nggak ada masalah. Yang terpenting pada sesi kita kali ini Kak adalah persiapan kita untuk melaksanakan yang namanya pembuatan video nanti ke depannya, dan persiapan kita bagaimana tata cara mengajak rekan-rekan kita untuk melaksanakan KBS, kelompok belajar sekolah yang akan kita laksanakan Kak.
Kalau bagi yang sudah ada KBS-nya di sekolah tentunya sudah aman damai. Ya, jadi tidak sibuk-sibuk lagi. Tapi kalau yang belum ada nih mungkin agak sedikit agak bekerja keras. Bagaimana upaya kita dalam merangkul rekan-rekan sejawat kita di sekolah dan melibatkan lingkungan sekolah dan melibatkan 7 aset yang ada serta mempertimbangkan dengan apa yang ada di sekolah kita untuk membuat suatu kegiatan. Baik, kita lanjut Kakak. Tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komoditas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita Kakak. Refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran yang berbasis proyek. Waktu tadi malam kita sudah melaksanakan pembelajaran yang berbasis proyek yang kakak-kakak sudah mengetahui bahwasanya pembelajaran itu yang berbasis proyek adalah suatu kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, serta dalam suatu kegiatan itu bisa untuk memotivasi pembelajaran peserta didik, menambah peserta didik semangat, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pembelajaran yang berbasis proyek yang kita laksanakan kepada peserta kita sehingga mereka terciptanya suatu pembelajaran yang efektif, menyenangkan dan menjadi bermakna bagi peserta didik kita. Dan juga intinya juga bisa memperkenalkan sekolah kita kepada pihak lain melalui media sosial, melalui mungkin dari tata cara kita mengundang para tamu-tamu dan tamu-tamu tersebut juga akan menyebarluaskan tentang kemajuan sekolah kita. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Silakan jawab di fitur chat saja kakak. Ya, selamat bergabung Kak Rahmat Sakur. Ya, di fitur chat kakak, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Silakan Kak.
Ayo kawan-kawan, silakan dibuat di chatnya. Oke, baik kakak-kakak. Sudah. Oke, Kak Zetro sudah rupanya ya. Oke, baik Kak Zetro, silakan. Dibacakan Kak apa yang kakak tulis di fitur chat nih. Sinyal saya juga. Baik Kak Rizkal, di sini materinya mengatakan bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, menurut saya adalah ini sangat baik dilakukan dan sangat efisien karena bisa saling membantu tujuan materi. Suatu tujuan pembelajaran yang menggunakan project basic learning akan makin cepat selesai bila saling bergotong royong. Itu aja pendapat saya Kak Riz. Terima kasih. Oke Kak. Mantap, luar biasa Kak. Jadi yang namanya pembelajaran berbasis ini menurut Kak Zetro sangat baik kita lakukan kolaborasi bersama teman sejawat. Oke, Kak Siti Hajar Solatiah. Silakan Kak. Bismillah. Kak Siti. Menurut saya sangat. Ya, silakan. Bismillah, maaf Kak enggak sempat buka, ini lagi di luar. Bismillah, menurut saya sangat bagus. Untuk pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan secara kolaboratif bersama rekan sejawat di komunitas belajar. Kita dapat memperkaya pengalaman belajar. Melalui kerjasama kita dapat saling mendukung dalam merancang proyek yang relevan, meningkatkan kreativitas, dan menciptakan solusi inovatif untuk tantangan pembelajaran sambil memperkuat kebersamaan di sekolah. Mungkin itu aja, Kak. Oke. Dengan apa yang kakak buat ini, saya berikan suatu pertanyaan formatif pada kakak. Apakah kakak siap melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di sekolah dengan berkolaborasi dengan teman sejawat kakak-kakak di sekolah? Insya Allah siap. Kak Siti. Oke, mantap Kak. Luar biasa. Yang penting siapnya dulu ya Kak ya. Oke, Kak Rahmat Sakur. Kak Rahmat Sakur nih mantap. Karena saling bekerja sama antar sesama kawan sejawat demi pembelajaran yang baik. Oke, Kak Rahmat Sakur, boleh dikasih pemaparan sedikit, Kak? Halo, Kak Rahmat Sakur. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan, Kak. Kenapa Oke, Kakak selamat buat nih mantap, Kak nih? Ya, kenapa saya buat mantap? Sebelum pelatihan ini, kalau kolaborasi itu sudah kita lakukan
sejak sejak dulu ya, apalagi sekarang saya di sekolah kan, saya inilah termasuk senior karena di guru-guru di sana udah dulu saya junior, sekarang sudah jadi senior karena bertambahnya usia ya kan. Jadi kenapa saya bilang mantap? Karena kami sesama kawan sebelum ada pengenalan pembelajaran pelatihan ini kami sudah berkolaborasi saling mengingatkan. Apalagi sekarang kami ini perbedaan antara kurikulum kelas 10 dan 11 itu berbeda kurikulumnya ke kelas 12. Jadi saling menanya, apalagi saya Kak Rizkal walaupun senior saya tetap bertanya ke junior saya karena orang itu sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka. Jadi kalau soal kolaborasi kami saling mengingatkan apalagi yang namanya dalam pembelajaran seperti yang kemarin yang ada video bagaimana cara melakukan dari A sampai Z itu menerangkan di dalam video sesuai dengan RPP. Apalagi kawan-kawan saya itu sekarang lagi PPG itu saling bertanya juga sama saya apa yang pertama diungkapkan, apa yang pertama disampaikan, yang sampai selanjutnya. Jadi udah kemarin sebelum ini udah kolaborasi juga saya rasa Kak Rizkal dan kawan-kawan itu termasuk salah satu kolaborasi saling bertanya sama kawan untuk membangun pembelajaran yang baik supaya pembelajaran itu betul-betul berfokus kepada peserta didik seperti itu Kak Rizkal. Kakak-kakak yang lain. Makanya saya bilang baik. mantap. Terima kasih Kak Rabasakur. Ya, Jadi Kak, Kak, sama-sama. sedikit pertanyaan saya nih Kak di nih. Apakah memang sudah ada proyek yang dihasilkan oleh peserta didik di cabang bidang studi PJOK-nya Kak? Atau udah pernah dilakukan suatu event atau suatu proyek yang diciptakan oleh peserta didik kita dengan hasil kolaborasi guru-guru yang ada di sekolah, contoh terfokus pada guru PJOK-nya Kak. Apakah sudah ada apa belum Kak? Kolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran gitu maksudnya ya Kak ya? Ya, kolaborasi dalam pelaksanaan pembelajaran sesama guru PJOK dengan melibatkan guru-guru yang lain. Apa proyek yang dihasilkan oleh peserta didik kita Kak, dalam bidang olahraganya? Oh, dengan guru. Kalau dengan guru yang lain belum Kak. Kami masih dengan guru-guru olahraga Kak. Kalau guru yang lain belum Pak, belum pernah. Tapi kalau sesama kawan sudah. Tapi itulah karena kita ini masih pengenalan yang namanya kurikulum merdeka, kita sesama kawan sering jadi pendengar juga. Orang itu pun saya tengok Kak jadi meraba-raba juga karena gimana dibilangnya namanya juga saling masih belajar gitu ya Kak ya. Oke Kak. Halo. Baik, dalam pengertian katanya Kak, mungkin ya halo, ya Kak. Halo Kak ya. Hujan deras makanya. Kurikulum merdeka ini hanya untuk bagaimana memperkuat pemahaman kita saja Kak sebenarnya. Oke, baik Kak Zetro, silakan diberikan tanggapannya Kak. Baik, terima kasih Ya, Kak sedikit. Rizkal. Gini saudara Kak Rahmat, di SMA 8 ini kan sudah berdiri sejak lama dan guru olahraganya kan lebih dari satu. Mungkin KBS ini sudah berlangsung sangat lama. Nah, yang dimaksud oleh Kak Rizkal tadi, apakah ada hasil KBS guru olahraga tersebut sehingga hasilnya dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar di sekolah? Begitu Kak Rahmat Syukur. Contohnya Kak, apa contohnya maksudnya? Contohnya kalau kita kayak di SMK 1 ini kan membuat media untuk latihan zigzag, latihan melompat, hasilnya seperti pipa air yang kami buat di sini. Pipa air kami ambil yang udah dibuang-buang orang. Jadi itu bisa kami hasilkan dan bisa kami pakai bersama untuk melatih anak, baik untuk mempercepat tingginya lompatan anak dan melatih zigzag gitu, ataupun melatih bola basket untuk dribble.
Itulah yang untuk dilalui mereka dengan zigzag begitu Kak Rahmat Syukur. Di SMA 8 mungkin sudah ada. Nah ini yang dimaksud Kak Rizkal. Coba Kak Rahmat Syukur ceritakan begitu. Apa yang hasilnya, hasil KBS ini apa untuk materi PBL ini di SMA Negeri 8 begitu Kak Rahmat Syukur. Terima kasih. Oh, oke. Maksudnya seperti itu. Kalau kami, uh, kalau acuan dari Kak Jetro, pemaparan itu penjelasan kalau dalam yang pembelajaran saya tanyakan itu berarti Kak proyek Rahmat maksudnya Syukur, ya, proyek yang bisa dibuat jadi bahan pembelajaran atau alat pembelajaran gitu kan Kak Jetro. Oke, seperti kami kalau di SMA 8 itu kan tidak ada yang namanya seperti tahun kemarin yang ngajar di kelas 11, itu kami saling bekerja sama untuk membuat namanya sarana prasarana atau alat itu. Kalau tidak ada, kami buat seperti lompat itu di kelas 11 ada yang namanya lompat kangkang. Itu kami buat itu dari seperti bahan-bahan kardus atau kursi gitu. Kami buat gantinya untuk sebagai tantangan. Kalau itu Kak Jetro, itu kami udah saling bertukar pikiran kalau yang seperti itu. Jadi kalau tidak ada nanti umpamanya barang-barang yang tidak bisa yang tidak ada alatnya, tapi ada barang yang bisa dipakai walaupun dia barangnya seperti yang bilang Kak Jetro, barang-barang bekas, itu selalu Kak Jetro kalau saya rasa ya, apapun yang bisa kami buat itu tetap kami buat. Seperti kami lah di dalam sekolah itu kan tidak saling bertanya, tidak ada lintasan, tidak ada kapur. Kami buat Kak Jetro seperti lakban. Seperti itu kan udah namanya kolaborasi Kak Jetro dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu kurang lebihnya Kak Jetro. Mantap. Oke, Kak baik. Indra. Terima kasih. Ya. Oke, baik Kakak, kita lanjut. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa kakak-kakak lakukan di sekolah tentunya. Tentang kalau kita melakukan pembelajaran berbasis proyek dan kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan sejawat di sekolah kita, tentunya pembelajaran kita akan lebih mudah, akan lebih menyenangkan, dan akan banyak membantu kita dalam proses maupun refleksi ataupun dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Jadi kakak-kakak dengan berkolaborasi kita saling mengisi kekurangan-kekurangan kita bersama rekan sejawat kita di sekolah, maka akan terwujudnya suatu pembelajaran yang efektif. Baik kakak, kita lanjut. Masih jelas suara saya kak? Ini sedikit di sini hujan loh kak, jadi sinyalnya agak. Sama Kak Rizkal, sini juga deras juga. Iya, jadi agak macet-macet sinyalnya, tapi nggak ada masalah kak. Yang penting kita lanjut. Mudah-mudahan kita sama-sama paham dan mengerti hanya 1 jam ke depan. Baik kak, bagaimana perlibatan komoditas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Jadi kakak, silakan lagi ketik di fitur chatnya kakak. Misalnya dari rekan-rekan sejawat guru agama misalnya atau guru-guru yang lain lah, yang di luar bidang studi PJOK. Perlibatan mereka itu kepada kita itu seperti apa yang sudah pernah kakak-kakak temui di lapangan kak? Satu contoh mungkin dalam pelaksanaan suatu pembelajaran kita membuat suatu kegiatan pertandingan. Oh saya guru agama, oh Kak Zetro saya siap kalau untuk kegiatan itu saya di bagian agamanya memimpin doa pembuka dan memimpin doa penutup nanti saya. Apakah sudah ada hal tersebut yang tercetus di guru-guru kita yang atau rekan sejawat kita yang ada di sekolah kak? Sampai di mana perlibatan mereka itu? Apakah memang hanya cuek-cuek saja? Sebetulnya kebanyakan kalau kita guru olahraga yang mengadakan suatu kegiatan, apalagi kalau di SD ya mungkin hanya isu entah apa. Kalau di SD kalau guru olahraga yang membuat suatu kegiatan, maka guru yang lain itu akan merasa cuek-cuek saja.
Tapi kalau di SMA atau di SMP atau bagaimana, mungkin di sini kita bisa berbagi pengalaman kakak-kakak. Jadi kalau ada hal demikian, kita bisa menjadikan referensi untuk membantu pelaksanaan kombel kita nantinya kepada kawan-kawan yang berada di sekolahnya masing-masing. Silakan Kak, silakan diketik di fitur chatnya Kak. Perlibatan rekan sejawat yang lainnya, yang maksudnya bukan sesama guru olahraga nih Kak, sesama bidang studi lainnya, contoh guru IPA, guru agamanya gitu Kak. Baik Kak Zetro yang sudah siap duluan, silakan Kak. Apa perlibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan pembelajaran Kak? Baik, terima kasih Kak Rizkal dan teman-teman. Keterlibatan dengan teman sejawat dalam PBJL di SMK 1 Batam adalah dengan metode P5BK, di mana P5BK di SMK 1 sudah terstruktur Kakak. Sudah dibuat kolaborasinya dan dibuat job sheet-nya masing-masing. Bahkan dibagi per kelompok dengan peserta didik kita untuk menciptakan suatu barang seperti tempat sampah dan pembuatan kompos dengan tujuan pembelajaran memelihara ekosistem sekolah agar sekolah terwujud menjadi green school. Nah, di mana di sini ada dibuat waktunya, Kak Riz, bahkan pimpinan sekolah mau membuat waktunya misalnya 1 minggu melakukan PBJL ini dalam komunitas rekan-rekan sejawat, di mana contohnya di sana dibagi guru normatif, guru produktif, guru adaptif, dan dibagi per siswa. Misalnya kita ada di sini 40 rombel, nah dibagilah dia 5 rombel untuk
guru normatif, 5 rombel untuk guru produktif, 5 rombel untuk guru produktif, begitu selanjutnya untuk kelas 10 dan kelas 11-nya nanti minggu berikutnya. Dan di sana sudah terstruktur Kak Aris, jadi dapat di sini hasilnya kita lihat tempat pembuangan sampah di sini sudah bagi pembuangan sampahnya. Misalnya sampah organik, non organik, dan begitu juga sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti plastik dan kaca-kaca, dan begitu juga dengan sampah daun-daunan. Jadi di sana sudah ada juga kita menciptakan suatu produk yang namanya mengelola kompos daun-daun itu Kak Rizkal, yaitu dibuat oleh teknik mesin, di mana daun-daun yang ada jatuh dari pohon itu dikumpulkan di suatu tempat, ada yang menyiram, dan nanti setelah seminggu itu dicacah kembali atau digiling. Nah, baru kemudian orang pengelasan nanti membuat tempatnya begitu. Jadi di sini SMK 1 Batam sudah ada menjual kompos namanya Kak Askal. 20.000 dia satu plastik, dan begitu juga di sini untuk MIPAS ada tipnya, kelompok-kelompok MIPA itu sudah membuat hidroponik dan hasilnya sudah menjual sayur-sayuran Kak Askal. Itu yang bisa saya utarakan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Rizkal. Oke, baik. Luar biasa yang dari SMK 1 ya. Sudah ada penciptaan kompos, organik, dan hasil dari tanaman yang sudah diorbitkan oleh kelompok belajar sekolah Kombes ke KBS sekolahnya. Luar biasa. Tentunya kalau di bidang olahraganya sudah ada mengadakan event. Luar biasa pokoknya dari SMK 1. Ya, kami mungkin banyak yang masih baru membuka kombel, ada seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Indra, sekolahnya baru buka kombel juga, apalagi sekolah saya nih juga baru buka kombel, semenjak saya juga pernah ikut pelatihan PKG, sekarang baru bisa diterapkan kombelnya juga Kak. Mudah-mudahan kombel-kombel yang di sekolah kita bisa sedikit mengikuti langkah-langkah dari SMK 1 lah, kalau bisa kalau tak bisa menyaingi kita mengikuti saja udah luar biasa. Karena kenapa? Kalau udah bisa menghasilkan pupuk, kalau sudah bisa menghasilkan suatu tanaman yang sayuran yang sudah dipasarkan, itu berarti kan sudah jauh pembelajaran kombelnya. Jadi agak susah kita mengikuti. Tapi mudah-mudahan itu sebagai wacana bagi kita nanti. Kakak-kakak saya harapkan juga kakak-kakak ada grup. Tentunya nanti suatu saat kakak-kakak bisa datang ke SMK 1 sebagai referensi atau studi banding ke SMK 1, apa saja yang dibuat oleh kelompok belajar di SMK 1 bisa jadi referensi. Tentunya kita dengan berhubungan dan kerjasama dengan Kak Zetro gitu kakak. Jadi bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Saya yakin dan percaya kalau itu terjadi kakak-kakak susun dari awal, kakak-kakak proses dengan kepala sekolah, bisa datang ke SMK 1 ya Kak Zetro ya. Dengan hal demikian kan bisa menjadi toh kita. Baik, Kak Indra silakan open mic Kak Indra. Iya Kak. Kak Indra. Ya. Iya, saya. Kak Indra, meskipun Kak Indra baru ada kelompok belajarnya, iya baru membentuk kelompok belajarnya. Berarti kan kita ini adalah di tahap inisiasi Kak Indra ya. Menurut Kak Indra, inisiasi Kak Indra untuk pelaksanaan kombelnya di bidang PJOK-nya ini apa Kak? Kurang jelas Kak, putus-putus. Izin Kak. Halo? Oh iya. Baik, nggak ada masalah. Oke Kak Indra, berarti kan kelompok belajarnya di sekolah Kak Indra adalah tahapan inisiasi. Tentunya apa yang akan kakak buat, tentunya kakak sudah punya rancangan ya kakak ya. Rancangan ke depannya dalam kelompok belajar di sekolah kakak itu di bidang PJOK-nya apa yang kakak buat gitu Kak? Ke teman sejawat atau gimana gitu maksudnya Kak? Ya, tentunya apa yang kita buat, apa yang akan kita bentuk proyeknya, tentunya kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat kita Kak.
Nah, saya kira itu aja. Apa yang akan kakak lakukan di sekolah itu? Saya ulangi. Yang pertama, Yang saya lakukan ya pertama sekali ya sosialisasi setidaknya sama rekan sejawat, rekan kombelnya, kegiatannya akan melakukan misalnya pertandingan gitu ya. Halo? Iya, iya silakan Kak. Pas masih dengar? Iya, Masih oke Kak, lanjut. sharing bersama kombel di sini, misalnya di akhir semester kan ada di situ. Oh iya. Apa namanya? Kegiatan apa namanya? Habis izin itu apa namanya? Oke, sudah Kak? Gila ya. Halo? Halo? Iya, silakan Kak ya. Saya ulangin ya Kak ya. Saya berusaha untuk Iya. berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah saya, khususnya di kombel ini. Kemudian kegiatannya kan di akhir semester biasanya ada kelas meeting. Jadi kegiatan yang saya lakukan, melakukan pertandingan antar kelas. Sebelum melakukannya berarti harus berkolaborasi dulu sama teman-teman sejawat di sini apa yang dipersiapkan dan kegiatan apa yang dilakukan. Misalnya kegiatan yang dilakukan saya ambil di situ permainan tradisionalnya. Itu siapa yang terlibat dan apa yang dilakukan di situ, kira-kira seperti itu Kak dari saya. Artinya berkolaborasi dulu dengan teman-teman sejawat saya apa yang dilakukan. Pembuatan soal itu nanti betul-betul di. Oke, baik. Edra, Seperti itu ya Kak ya. apa yang disampaikan oleh Kak Indra. Iya. Itu sudah mantap Kak. Kalau tahap inisiasi memang harusnya kita harus kita mengajak dari teman-teman kita dulu, paparkan apa yang akan kita buat. Teman kita tentunya melibatkan kepala sekolahnya, karena dalam asetnya kita harus memasukkan yang pertama kakak-kakak tidak akan terlepas aset finansialnya. Kalau aset finansialnya tentu. Oke, Kak Jetro. Baik. Terima kasih Kak Rizkal. Izin Kak Rizkal kepada Kak Indra. Maksud Kak Rizkal tadi kan pembelajaran project basic learning ini. Nah, kalau yang kakak maksud tadi itu kan masih dalam pembelajaran materi. Nah, sedangkan project basic learning ini adalah untuk menghasilkan suatu barang untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah kita itu agar lebih menarik dan terpusat kepada peserta didik. Nah, di sini ada step by step. Kalau step pertama itu adalah bentuknya KBS. KBS ini bisa satu bidang studi seperti guru-guru PJOK untuk menghasilkan suatu membantu materi kita. Nah, di sini yang diminta Kak Rizkal tadi adalah apakah ada bentuk kerjasama dari misalnya guru agama, guru-guru yang lain, guru matematika, untuk menciptakan suatu PBL ini di sekolah Kak Indra. Begitu maksud Kak Rizkal, misalnya apakah ada menciptakan suatu barang untuk membantu suatu sekolah itu, agar sekolah itu lebih efektif melakukan suatu proses belajar mengajar di sekolah Kak Indra. Begitu maksudnya Kak Indra. Silakan Kak Indra. Oke, baik kakak-kakak. Shalom. Dan sinyal kita sudah. Halo Kak Jetro. Halo Kak. Ya Kak. Kak Indranya hilang. Oke, baik kakak-kakak. Oke. Ya, Izin Kak, diriku ambiar putus karena semua ini, Kak. berhubung lagi Oke ya. rapat juga, maaf. Terwagi konsennya. 40 jadi 45 itu soal 40. Izin Kak Fasil, lanjut aja Kak Fasil. Maaf ya. 35. Oke.
Baik Kak, nggak apa-apa. Kita lanjut aja untuk slide berikutnya Kak. Nah, masih ada beberapa slide lagi. Oke. Bagaimana melibatkan voice, choice, of learnership berserta didik dalam penerapan PJPL Kak? Apakah pemahaman saya terhadap voice, choice, ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik apa belum kakak-kakak? Kembali lagi Kak, satu sesi lagi kakak-kakak membuat di fitur chatnya Kak. Silakan Kak.
Oke, baik. Kak Indra. Halo, Gimana masih kalau dengar suara saya, Ya, Kak? halo. satu minggu Iya, saya. sebelumnya Ya. soal Halo, ya, saya. Kak Indra, bagaimana penerapan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Ya, kita tahu adalah Baik, Kakak. voice itu adalah suara peserta didik kita. Choice itu adalah pilihan peserta didik kita. Sedangkan ownership itu adalah rasa keterlibatan peserta didik kita atau rasa kepemilikan peserta didik kita dalam proses pembelajaran, Kak. Jadi bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik kita dalam penerapan PJBL. Jadi Baik, sini Kak. apakah Saya akan coba pemahaman menjawab. Mana ini? akan Kak? Halo? Halo? Iya, Kak. ya sekarang Baik, Kak. Saya Iya, coba kan? menjawab Oke, Bu, ya. mengenai dari saya ya, Tanggal 2 Kak, ya. kita Untuk voice-nya Ya. sudah selesai memberikan semua ya, dikumpulkan voice itu koordinator tadi ya. apa ditanya? Voice apa tadi, Kak? Oke Bapak Ibu. Suara Ya, peserta suara. didik. Voice adalah suara. Ya, suara. Voice suara. Berarti di sini kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk menyampaikan ide-idenya atau pendapatnya tentang rencana akan yang kita lakukan, gitu kan. Kemudian untuk Iya. voice-nya memberikan kesempatan kepada mereka kira-kira proyek apa yang harus kita tampilkan. Untuk ownership-nya, Mantap, Kak. Luar biasa. apa peran mereka di Choice situ, ada gitu apa? maksudnya. Desember ya. Choice pilihan, Ya. mereka memilih apa kegiatan yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian misalnya kegiatannya adalah permainan tradisional. Jadi ownership-nya di situ adalah peran apa yang mereka perankan di situ. Apakah dia berperan sebagai ketuanya kah, atau penanggung jawabnya, atau apa di bagian kegiatan itu, seperti itu. Menurut saya, Kak. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, Oke. untuk Pendapat saya, Kak, kalau itu. jadwalnya. Pendapat sepakat. Oke, baik kakak-kakak yang lain. Kak Jetro atau Kak Wanda nih. Kak Wanda masih ada suara? Oke. Kak Jetro yang sudah tulis ya. Oke, silakan Kak. Semangat Bangku. Kak Jetro. Baik, terima kasih Kak Rizkal dan kepada kawan-kawan semuanya. Di sini kita melihat materinya adalah bagaimana melibatkan voice, choice, ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Nah, melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam penerapan Project Basic Learning atau PJBL adalah penting untuk meningkatkan motivasi, rasa tanggung jawab, dan keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Nah, berikut 3 elemen yang harus kita utarakan. Yang pertama, voice, yaitu suara peserta didik, di mana kita harus mengajak peserta didik dalam tahap merencanakan suatu proyek. Kita lakukan diskusi topik atau masalah yang akan dipecahkan dan biarkan mereka memberikan ide atau pendapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian sediakan waktu untuk diskusi kelompok atau refleksi sehingga peserta didik dapat berbagi pandangan, tantangan atau kemajuan proyek mereka. Kemudian kita harus memberikan kesempatan untuk menyuarakan minat dan referensi mereka pada langkah-langkah dalam proyek, misalnya dalam memilih sumber belajar atau pendekatan masalah. Kemudian elemen yang kedua yaitu choice, yaitu pilihan peserta didik. Kita sebagai guru harus memberikan pilihan atas topik atau tema proyek sesuai dengan minat siswa, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan bersemangat. Kemudian kita harus menyediakan opsi dalam cara mereka menyelesaikan proyek, misalnya dengan memungkinkan mereka memilih metode, alat, atau sumber daya yang digunakan. Kemudian biarkan peserta didik menentukan bagaimana mereka akan mempresentasikan hasil akhir proyek mereka, baik dalam bentuk presentasi, video, laporan tertulis, ataupun karya kreatif lainnya.
Kemudian elemen ketiga yaitu ownership atau kepemilikan atas pembelajaran. Kita sebagai guru harus mendorong peserta didik untuk menetapkan tujuan pribadi dalam proyek yang mereka kerjakan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas pencapaian tersebut. Kemudian kita sebagai guru harus memberikan ruang untuk melakukan evaluasi diri dan refleksi selama proses proyek berlangsung. Ini akan membantu siswa untuk mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan dan mereka merasa memiliki atas proyek pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian libatkan siswa dalam penilaian proyek, baik dengan per asesmen maupun sub asesmen. Hal ini membuat mereka lebih menyadari kualitas kerja mereka sendiri dan peran mereka dalam proyek kesuksesan proyek. Maksudnya di sini kita harus memberikan juga mereka kebebasan memberikan penilaian terhadap kinerja mereka. Apakah kinerja mereka ini sudah bagus ataupun belum bagus. Sedangkan di sini ada self assessment-nya, maksudnya di sini adalah kita membuat indikator penilaiannya. Misalnya proyek itu bagus, ini indikatornya. Proyek itu belum bagus, ini indikatornya. Nah, dengan memberikan ruang bagi voice, choice, dan ownership, para peserta didik tidak hanya belajar tentang materi yang diajarkan, tetapi juga dapat berkembang keterampilan mereka dan dapat meningkatkan kolaborasi mereka, dan mereka akan dapat memecahkan permasalahan yang sedang mereka hadapi di kehidupannya, dan mereka akan meningkat rasa tanggung jawabnya dalam pembelajaran berbasis proyek. Itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih kepada Kak Rizkal dan kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada Kak Rizkal. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zetro yang telah melaksanakan memaparkan apa yang dimaksud dengan voice, choice, ownership, peserta didik dalam penerapan proyek basic learning ini Kakak. Jadi baik, sepakat aja kita Kakak, kita lanjut tentang apa yang Kakak pahami. Saya sepakat, baik Kak Indra maupun Kak Zetro. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, kita harus membaca paradigma perubahan diri dalam kelas dalam PJOK. Yang kedua, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi Kak, sebagai guru olahraga, kita di sekolah memang harus kita bagaimana kita bisa menggerakkan rekan-rekan sejawat kita sesuai dengan apa yang akan kita buat dalam proses pembuatan kelompok belajar sekolah. Jadi kalau bisa memang kalau ada kelompok belajarnya di sekolah itu, kalau bisa kakak-kakak yang membuat kelompok belajarnya, kakak-kakak yang menjadi pemimpinnya, kakak-kakak yang merencanakan apa yang kakak akan buat di sekolah kakak. Jadi karena kita sudah memahami dan kita sudah mempelajari secara mendalam tentang kami, tentunya kita jauh lebih paham daripada rekan-rekan sejawat kita yang berada di sekolah kita masing-masing. Ya. Terus terang kita sampaikan pembelajaran KBS ini yang pertama hanya di adalah guru penggeraknya PJOK Kakak. Jadi dalam hal pembuatan kelompok belajar sekolah, jadi kakak-kakak kalau bisa diandalkan oleh rekan-rekan sejawat kakak-kakak di sekolah, sehingga muncullah bahwasanya guru olahraga di sekolah itu tidak hanya bermodalkan kulit saja, tetapi guru olahraga bisa dalam bentuk apapun, ya, termasuk dalam membuat suatu kelompok belajar. Baik kakak-kakak, penyampaian rencana tindak lanjut yang pertama pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud dalam adalah program kegiatan co-kurikuler. Untuk selanjutnya kakak-kakak diminta untuk menyusun
sebuah rencana tindak lanjut agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu Pak Jetro, pasirnya terlempar. Hubungin dulu. Oke lah, kira-kira udah tahu semua Bu ya. Rusak sinyal beliau. Pendidikan Turkisa nanti kita letakkan. Iya, signalnya agak-agak rebang kayaknya. Bersabar ya kawan-kawan. Siap, Ketua. Ini tadi materinya sampai di alur pembelajaran berbasis proyek. Alurnya di mana ada 3-4 poinnya. 1, peluncuran proyek, pengumpulan informasi, pengembangan dan umpan balik, serta presentasi. Aktivitasnya apa? Peluncuran proyek, apa aktivitasnya? Pengumpulan informasi, apa aktivitasnya? Pengembangan dan umpan balik, apa yang dilakukan? Presentasi, apa yang dilakukan? Kak Koldi, hubungi dulu kakak Rizkalnya. Iya, Kak. Ya, Kak. Kenapa, Kak? Kenapa Kak Rizkal? Oke, siap. Saya hubungin ya sebentar ya. Yo. Nggak diangkat beliau. Kenapanya kakak kita itu? Mungkin lagi ngecek sinyal. Iya, gara-gara hujan itu ya. Sambil menunggu Kak Rizka.
Mohon maaf kakak-kakak, nanti saya share tugas-tugas yang belum dikerjakan ya, nama-namanya siapa. Oke. Karena nanti saya mau ngecek semua tugas-tugas kakak biar nilainya aman. Oke. Kak Wanda, kenapa wajahnya begitu? Halo Kak Rahmat Syukur, apa kabar? Kak Siti, halo. Kak Indra, halo. Halo kakak, kenapa? Masih bisa masuk kan? Nah, kami tunggu ya. Iya. Kami bagaikan anak ayam yang hilang induknya nih.
Oke, baik kakak-kakak, izin mohon maaf terlempar saya kakak-kakak, sinyalnya hilang. Tadi saya pakai wifi sekolah. Oke, izin kakak, mohon maaf terlempar saya, sinyalnya hilang. Mohon maaf kak. Kak Jetro tadi sampai di mana ya kak ya? Kalau Halo Kak tidak Jetro. salah sampai di slide 23 kakak. Oke, baik. Terima kasih. Kita sebutkan yang satu aja, karena lokal aja. Kalau musikanya kita ada dua kan, tapi kita kan aja. Salah. Berarti saya bicara sendiri tadi kak. Nggak sadar saya terlempar kak. Oke, saya aja sudah paparkan sampai selesai tadi kak. Baik, kita lanjut. Ini 8 aspek persiapan komponen yang harus kakak siapkan tadi kak, sampai 8. Kemungkinan tantangan yang terakhir kak. Terus aspek penilaiannya nanti adalah pertama tujuan program, kelengkapan rencana dalam program struktur. Yang ketiga adalah keterlibatan komunitas dalam sekolah. Yang keempat rencana evaluasi dan program. Ini lini masanya kakak, untuk pembuatan pertama kakak harus menyusun rencana tindak lanjutnya. Yang kedua penyusunan dan unggahan di LMS dilengkapi dengan dokumen kegiatan berupa video. Jadi kakak-kakak nanti mengumpulkan rekan sejawat, jangan lupa divideokan selama 30 menit pemaparan daripada pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek tadi kakak kepada rekan-rekan sejawat. Terus nanti ada penilaian dan unggah umpan balik. Diskusi dan tanya jawab, nanti selesai sesi ini kita tanya jawab saja kak, nggak usah di dalam sesi ini. Selanjutnya, ini kakak-kakak harus jawab cakap lewa sedikit lah ini. Nah, ya kak ya. Kalau ladang banyak hama, lewatlah sedikit, lewa gitu. Yo, mantap. Tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Iya. Rancak mana? Burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gitu ya kak ya. Mantap, keren.
Agi tepuk tangan Stella. Oke. Baik, Kak. Terus ke bawah dilanjutkan dengan pengantar bukti karya link nanti. Terima kasih. Selesai sudah, Kak? Oke. Baik kakak-kakak, untuk pelaksanaan nanti ada beberapa hari kakak-kakak, tapi tak lama-lama. Ini Kak Hilda baru masuk, Kak. Udah selesai baru masuk ya. Oke. Baik kakak, silakan ditutup saja dulu Kak Zetro dengan doa, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Rizkal dan teman-teman semuanya yang masih setia mengikuti presentasi kita ini. Tadi rangkumannya adalah bagaimana proses Untuk itu, karena kita sudah berakhir, marilah kita menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat kita semuanya. Saya kembalikan kepada Kak Rizkal. Silakan Kak Rizkal. Thank you very much. Terima kasih Kak Zetro yang telah memimpin doa terakhir penutup untuk kegiatan kita, Kak. Untuk sesi berikutnya kameranya dibuka semua, Kak. Kita lakukan sesi foto bersama. Oke, Kak Hilda, selamat datang Kak Hilda. Terima kasih Kak sudah hadir. Ya, tuh 2, 3. Tuh 2, 3. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, baik Kak. Izin saya matikan. Sudah Kak Zetro. Ya.